Oke. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Suara saya terdengar ya? Baik. Wah, terima kasih banyak ya untuk Bapak Ibu, kakak-kakak, abang-abang, saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung di kesempatan untuk berdiskusi dan juga eh, nanti kita akan melihat pembahasan tentang buku yang ditulis oleh Pak Budi. Baik, untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berkenan untuk open cam, nanti bisa silahkan open cam ya, biar kita bisa bersama-sama berdiskusi. Bersyukur malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa mengikuti diskusi dan peluncuran buku dengan tema Siapkah Gereja Berubah di Tengah Tantangan yang Ada. Ya, pertama saya hendak menyapa dulu Pak Budianto Lim dan juga Pak Jimmy ya, yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Shalom, Pak. Shalom, ya Mima, saudari semua. Selamat pagi kalau saya di sini. Ya, selamat pagi ya Pak Budi. Ya, jadi for your information ya buat kita semua nih, Pak Budi masih di Texas ya Pak ya. Iya, iya. Semoga semua jaringannya lancar bisa mengikuti segala proses diskusi kita pada malam hari ini sampai selesai. Ya. Baik, saya juga mengucapkan selamat datang bagi para peserta yang sudah bersedia hadir. Kiranya untuk setiap waktu yang sudah diluangkan bagi kita semua hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yemima, dan malam hari ini saya akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Semua karena kasih karunia-Nya, dan maka dari itu mari kita memulai acara diskusi kita ini dengan berdoa. Saya yang akan memimpin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa, kekal sampai selama-lamanya, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk perkenanan-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan ya Bapa, untuk kami bisa mengikuti diskusi dan peluncuran buku. Di malam hari ini kami juga bersyukur Engkau menghadirkan Pak Budi dan juga Pak Jimmy untuk menjadi narasumber, dan juga Engkau menolong Tuhan supaya setiap para peserta bisa ikut. Kami menyerahkan setiap rangkaian acara kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon jamahan-Mu atas setiap jaringan yang kami pakai, setiap alat-alat device yang kami pakai juga Tuhan untuk mendukung berjalannya ruang diskusi dan peluncuran buku pada malam hari ini. Ampuni kami Bapa apabila Engkau mendapati kami berdosa, kiranya Engkau sendiri yang melayakkan kami untuk mengikuti kegiatan ini. Biarlah setiap hal yang didiskusikan Tuhan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan boleh menjadi manfaat yang baik bagi kami semua, terkhusus kami sebagai tubuh Kristus. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai acara di malam hari ini. Amin. Ya, sebelum kita akan melangkah lebih jauh dan berdiskusi, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Ya, di malam hari ini susunan acara dimulai dengan pembukaan dan doa yang sudah kita lakukan barusan. Kemudian nanti akan ada pembacaan profil pembicara dan info singkat. Dan langsung akan kita lanjutkan dengan diskusi, dan nanti dipersilahkan kakak-kakak, abang, dan saudara-saudari sekalian untuk bisa memberikan pertanyaan di kolom Q&A untuk nanti bisa kita bahas bersama. Dan ditutup dengan kesimpulan dari para pembicara. Kemudian kita akan mendengar sedikit pengumuman nanti dari Pak Budi dan juga Pak Jimmy, juga pengumuman dari literatur Perkantas Jatim. Langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Pendeta Budianto Lim, Master of Theology, Doctor of Worship Studies. Maaf. Ya, Pak Budi ini adalah penulis dari buku Katalisator Gereja untuk Berubah dan Berbuah. Beliau adalah dosen teologi praktika ibadah dan perjanjian lama dan wakil ketua bidang akademik di STT Reform Indonesia.
bersama istri, yaitu Evangelis Lydia Syah, Doctor of Worship Studies. Ia mewujudkan kurikulum Magister Teologi dengan konsentrasi ibadah pelayanan gerejawi. Pak Budi juga merintis pelayanan melalui Coram Deo Worship Center dan Studies. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi ini kepada Pak Budianto Lim. Baik, selanjutnya ada Bapak Pendeta Jimmy Setiawan, Sarjana Psikologi, Magister Studi Teologi. Seorang rohaniwan yang terpanggil untuk mendalami dan membagikan pengajaran tentang penyembahan kepada gereja-gereja Protestan di Indonesia. Saat ini Bapak Jimmy menjabat sebagai Direktur Wonders of Worship Ministry. Tidak perlu berlama-lama lagi. Selamat malam Pak Budianto dan Pak Jimmy. Selamat malam semuanya. Malam semuanya juga. Oke, baik. Kita akan langsung masuk di diskusinya. Ada beberapa pertanyaan ya yang sudah masuk dari teman-teman peserta yang menulis di Google Form gitu. Mungkin saya akan membukanya dengan melihat beberapa fenomena yang terjadi di gereja, fenomena perubahan zaman begitu ya Pak Budi ya. Kita tahu bahwa 3-4 tahun belakangan kita mengalami beberapa hal ya secara khusus secara global begitu, yaitu adanya COVID-19 dan juga sekarang kita bisa bilang pandemi ini hampir dianggap sudah selesai seperti itu. Tetapi ternyata hal yang kita hadapi bersama dari pandemi itu meninggalkan jejak-jejak perubahan yang ada gitu. Dan diskusi pada malam hari ini ada 2 kata kunci ya, gereja yang berubah dan juga tantangan yang ada begitu. Pertanyaan yang mungkin akan saya lempar dulu kepada Pak Budi adalah apa kira-kira tantangan yang paling nyata terjadi di gereja saat ini gitu ya. Dan bagaimana gereja itu bisa menentukan mana hal yang bisa diubah dan mana yang tidak bisa diubah begitu. Ya, silakan langsung aja untuk ke Pak Budi. Oke, terima kasih banyak ya Mima dan juga saudari semua yang bersedia meluangkan waktu ya untuk ikutan nimbrung nih sama saya sama Pak Jimmy. Padahal kami berdua kalau diskusi bisa sendirian sih berdua doang gitu ya. Tapi karena rame-rame lebih seru gitu loh ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali dan tentu saya di sini di Texas pagi ya. Tadi bangun subuh-subuh untuk persiapan juga untuk bisa berbagi nih buat saudari semua dan bisa diskusi. Nah tentu terima kasih juga buat Literatur Perantas ya yang mau menerbitkan buku yang sederhana ini ya. Nah tentu saudari bisa baca di pendahuluan ya katalisator itu maksudnya apa. Jadi saya nggak akan berpanjang lebar di situ. Tapi dari pertanyaannya Mima tadi saya kira ini pertanyaan yang mungkin di setiap zaman gereja perlu bertanya ya, apa sih tantangan yang kita hadapi di dalam setiap era ya bagi kehidupan kita sebagai komunitas tebusan Kristus ya. Nah, saya mencoba untuk merenungkan tantangan itu tuh sebenarnya banyak ya. Cuma saya mencoba untuk meringkas mungkin 2-3 hal ya. Dan saya berusaha untuk tidak masuk menjelaskan fenomena eksternal di sekitar kita. Yang jelas fenomena yang tadi disebutkan Yemima yaitu pandemi atau bahkan krisis bentuk lainnya ya. Itu fenomena eksternal yang akan selalu mempengaruhi gereja kita orang-orang Kristen dan manusia secara menyeluruh. Jadi nggak cuma pandemi nih, tapi juga bisa krisis yang lain bentuknya ya. Nah saya kira buat kita yang sudah dideklar paling tidak oleh WHO ya, pandemi global itu sudah clear dan sebagainya. Saya cukup percaya tiap pemimpin gereja pasca pandemi pasti lebih peduli dengan kebaktian. Dan saya yakin setiap pemimpin gereja cukup mengerti teologi ibadah yang mendasar. Nah, yang jadi tantangan yang menurut saya ini kepada pemimpin gereja ya khususnya ya, para pengambil keputusan dan sebagainya. Yang jadi tantangan itu adalah
bagaimana menerapkan teologi Kristen dalam wujud ritual peribadahan yang sifatnya sinergistik. Sinergi. Jadi fenomena bisa berubah-berubah, tapi bagaimana di dalam setiap fenomena yang terjadi, teologi ibadah itu bisa diwujudkan di dalam ritual yang sinergistik. Jadi saya kira simpel banget kalau di dalam pemikiran saya ya. Ritual ibadah itu bukan cuma dilakukan waktu kebaktian minggu, tapi bisa dibawa ke hari Senin sampai Sabtu. Nah, yang saya amati, dan ini jadi tantangan buat kita para pemimpin gereja, tidak semua pemimpin cukup peka dan kreatif ketika berhadapan dengan implementasi teologi. Bagaimana kita mengimplementasikan kristologi di dalam ritual peribadahan yang sinergistik, bukan cuma di kebaktian, tapi Senin sampai Sabtu. Ya, ini yang menjadi tantangan tersendiri. Makanya butuh diskusi seperti ini sebenarnya ya. Nah, tentu para pemimpin gereja perlu juga memeriksa pandangan kita atas apa yang namanya ritual ya. Karena kalau kita bicara ibadah, ya kita nggak bisa nggak ngomongin ritual peribadahan. Tidak ada gereja yang tidak punya liturgi. Kalau liturgi itu setiap minggu dilakukan dengan konsisten, dengan cara yang repetitif sama, itu sudah jadi ritual. Ya. Jadi bagi saya pemimpin gereja perlu memperluas dan memperbaharui wawasan bahwa ritual itu tidak harus dipandang negatif. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang terkait ritual pasti bawaannya tuh tahayul. Enggak juga, saudari. Ya. Nah tentu masih banyak, jadi intinya adalah tantangannya adalah bagaimana menerapkan teologi itu menjadi ritual peribadahan dan gimana caranya untuk melakukan itu. Ya kita para pemimpin ya perhatikan mindset kita terhadap ritual dan tentu perluas wawasan mengenai ritual. Dan saya kira literatur Perantas Jatim juga sudah menerjemahkan bukunya Tish Warren Harrison ya, The Liturgy of the Ordinary. Ya, dan itu kan juga ada slide-slide di IG-nya literatur Perantas Jatim ya. Jadi itu yang pertama saya kira tantangannya. Nah, yang kedua saya kira ini lebih umum buat kita semua orang-orang Kristen ya. Kita tahu kebaktian minggu itu kan rutin ya. Jadi ini jadi rutinitas rohani. Nah, tapi rutinitas yang tidak lagi atau belum tentu memfasilitasi perubahan hidup. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita melakukannya, kita tidak sampai atau belum sampai di tahap otokritik. Ya, jadi kita belum atau tidak terlalu merenungkan alasan misalkan ya, mengapa sih bunyi kalimat votum sama terus setiap minggu? Ya mungkin kita mungkin juga nggak terlalu gelisah ketika orang-orang Kristen itu sekedar membaca pengakuan iman rasuli, membaca doa, sudah tidak mau buka Alkitab. Kenapa? Karena semuanya kan di layar. Ya, ini teknologi kita udah luar biasa nih, kita bisa Zoom, semua di layar. Ini teknologi kan fenomena perkembangan zaman. Tentu teknologi tidak salah gitu kan. Tapi seberapa jauh kita mempertimbangkan ternyata waktu kita pakai teknologi dan itu dipakai minggu demi minggu, ternyata teknologi itu juga memformasi kita. Ya. Jadi teknologi mobile banking, contoh simple, menolong administrasi persembahan gereja. Orang kagak usah ngitung capek-capek gitu kan. Bahkan maaf ya, kan ada juga gereja tertentu yang persembahannya diambil loh sama yang ngitung persembahan, itu terjadi gitu loh. Nah sekarang dengan digital kagak ada gitu-gituan. Nah tapi intinya adalah otokritik atas peribadahan yang kita lakukan. Proses ini sangat penting. Kenapa? Karena yang kita lakukan di dalam penyembahan, aksi ibadah, itu adalah action kan. Itu tindakan yang perlu direnungkan lebih mendalam supaya terjadi pembaharuan terhadap aksi-aksi tersebut. Jadi aksi, yaitu aksi ibadah, refleksi. Udah gitu refleksi ini mencerahkan kita bagaimana melakukan aksi ibadah yang sesuai dengan pengajaran firman Tuhan.
Jadi aksi, refleksi, aksi. Ini jadi loop yang perlu terus-menerus menjadi bagian hidup kita sebagai orang Kristen. Kita nggak bisa setelah pandemi datang kebaktian itu dengan cara seperti dulu ya, autopilot gitu loh. Ya kalau saya dulu dikasih tahu monkey see, monkey do. Ya, kita nggak pernah dikasih tahu kenapa kita mesti doa Bapa kami. Ikutin aja yang udah jadi gitu loh. Nah itu saya kira otokritik tuh yang kedua gitu ya. Dan tentu ya ini penting buat setiap kita orang Kristen. Nah kemudian yang terakhir ya, saya kira tantangan terakhir itu terkait dengan realita bahwa ibadah Kristen pasti selalu berhadapan dengan budaya. Jadi bagi saya, ibadah yang berpusat pada Injil Tuhan Yesus tidak mungkin tidak bersentuhan dengan budaya. Karena kan prinsip inkarnasi. Tapi inkarnasi itu di dalam penghayatan saya ya, inkarnasi itu bukan menjadi segala-galanya sama dengan manusia. Maksudnya begini nih, di dalam inkarnasi ada tension, ada paradoks yang harus dijaga. Dan ini mesti terus-terusan dijaga. Allah menjadi manusia melalui rahim Maria yang berdosa. Tetapi tidak menggunakan cara persetubuhan biologis pria wanita yang berdosa. Ya. Jadi cara inkarnasi itu selalu ada paradoks tersebut. Sehingga Yesus Tuhan kita tidak berdosa. Nah, jadi dari sini saya melihat bahwa karena tantangannya itu selalu berhadapan dengan budaya dan saya kira pandemi, perkembangan teknologi dan terakhir makin gencar ngomongin artificial intelligence dan sebagainya. Ini semua sebenarnya memotivasi kita untuk melatih cultural discernment. Khususnya ketika kita perlu ambil keputusan. Apakah sesuatu cara itu boleh atau tidak boleh dalam ibadah Kristen? Ini kan yang sering ditanyain kan sama orang-orang Kristen kan. Ini boleh gak? Itu boleh gak? Gitu kan. Nah saya kira tidak sesimpel itu mengenai ibadah. Boleh atau nggak boleh. Ya. Kita perlu melatih kearifan menyikapi budaya melalui teologi Kristen. Atau cultural discernment tadi. Dan saya kira kita clear banget ya. Yang namanya Injil, Injil Tuhan Yesus Kristus seperti yang almarhum Pastor Timothy Keller sampaikan ya, Injil, the Christian gospel is that I am so flawed that Jesus had to die for me. Yet I am so loved and valued that Jesus was glad to die for me. Jadi bagi saya ibadah Kristen yang bijaksana, yang menunjukkan indikator cultural discernment, ibadah itu tuh perlu dilakukan dengan kesadaran bahwa kita yang datang beribadah adalah berdosa. Sehingga Tuhan Yesus harus mati bagi kita. Pada saat yang sama, kita dicintai, dihargai sedemikian rupa sehingga Yesus rela mati untuk kita. Nah, paradoks ini perlu terus hadir dalam peribadahan. Sebab disitulah cultural discernment berada pada keseimbangan. Saya kira itu, nggak tahu ya itu berapa poin ya, 2 atau 3 tuh ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya Mima, apa yang saya bisa bagikan. Thank you. Oke, thank you Pak Budi. Tadi ada beberapa kata kuncinya. Yang pertama kan ibadah yang sinergistik begitu ya, yang bisa menjadikan satu tubuh Kristus ini benar-benar ya jadi satu begitu. Kemudian ada sebuah otokritik terhadap peribadahan yang kita lakukan dan juga harus ada culture discernment gitu ya, kearifan bagaimana kita menanggapi budaya. Mungkin saya ingin ke Pak Jimmy dulu ya. Apakah Pak Jimmy juga ada tanggapan nih tentang hal-hal yang mungkin terjadi di dalam gereja ya, tantangan yang tadi disebutkan oleh Pak Budi itu memang kita lebih fokus kepada tantangan secara internal di dalam gereja. Bagaimana kalau ternyata gitu ya, ternyata gereja itu dalam posisi ya mereka tidak tahu atau tidak peka bahwa ini perlu untuk berubah, ini perlu untuk memikirkan kembali kenapa kita melakukan ritual ini atau bahkan memikirkan kembali kenapa liturgi yang seperti ini perlu diadakan kembali. Silakan Pak Jimmy. Ya, pertama-tama selamat ya Pak Budi untuk bukunya. Sahabat saya ini Pak Budi dengan Evangelis Lydia kalau menulis buku pastilah menjadi berkat buat banyak orang ya, dan saya sangat bersyukur dan gembira bisa berturut serta walaupun hanya
jadi penggembira, ya hanya memberikan endorsement dan sebagainya. Tapi saya sangat bersyukur untuk karya dari kedua hambanya ini. Ya, jadi ini pertanyaan yang sangat bagus ya mengenai perubahan, mengenai tantangan yang dihadapi oleh gereja, oleh umat Tuhan ya. Selain apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budi, barangkali yang saya ingin coba katakan begini. Perubahan itu atau tantangan itu merupakan sebuah keniscayaan ya. Adalah sesuatu yang pasti akan dihadapi oleh umat Tuhan dari kapanpun ya, dari perjalanan sejarah ya. Tidak ada umat Tuhan di dalam sejarah ini yang luput dari yang namanya perubahan atau tantangan. Sebab apa? Sebab seperti yang dikatakan oleh Pak Budi tadi, bahwa gereja, apalagi ibadah ya, kalau kita ngomong lebih spesifik ibadah, ini kan kita bicara tentang budaya ya. Karena ibadah itu tidak mungkin dan tidak pernah terjadi di dalam ruang hampa budaya. Karena kita manusia adalah makhluk berbudaya, kita yang menyembah Tuhan, kita umat Tuhan ini adalah makhluk berbudaya ya. Jadi sedangkan kalau bicara budaya itu kan sesuatu yang berubah ya seiring waktu ya. Maka perubahan-perubahan ini menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah hal yang pastilah akan terjadi. Cepat atau lambat gereja harus menyadari dan bahkan harus menyikapi dengan baik, dengan benar begitu. Ya, kalau mengenai prinsip-prinsip umum tadi Pak Budi sudah menjelaskan dengan sangat baik ya. Tentu di dalam menghadapi perubahan-perubahan itu kita tetap harus berpijak pada sesuatu yang kokoh, yang tidak berubah. Yaitu tentu saja prinsip-prinsip firman, nilai-nilai firman, kerajaan Allah, dan sebagainya begitu. Jadi saya setuju sekali, tetapi memang PR besarnya adalah bagaimana mengkontekstualisasikan, menerapkan itu. Karena perubahan itu kan selalu for better or for worse ya. Artinya pasti ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Ya, sekali lagi ini bersumber dari budaya, dan budaya itu kan produk dari manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi di sisi yang lain tetap ada anugerah umum, ada common grace di situ. Jadi nggak semua yang dibuat oleh manusia pasti menyimpang atau pasti berbenturan dengan nilai firman begitu. Ada hal-hal yang baik yang tetap kita juga bisa adaptasi di dalam gereja maupun peribadahan begitu. Jadi kalau kita lihat trayektori sejarah itu pastilah begitu ya. Ada hal-hal yang kita terima perubahan-perubahan itu, ya kemudian kita pelan-pelan adopsi masuk ke gereja begitu. Paling gampang lihat aja musik dan lagu itu kan produk budaya banget itu. Nah, paling saya hanya ingin menambahkan begini, khususnya untuk pertanyaan apa sih tantangan-tantangan yang harus kita sadari ya, tantangan-tantangan yang khususnya pada saat ini gitu. Ya, pada saat ini ya, katakanlah 20-30 tahun terakhir ini gitu. Yang harus disikapi dengan bijak oleh gereja. Hasil perenungan saya ada beberapa sih ya, tapi nggak banyak. Mungkin yang penting-penting aja kali. Yang pertama itu adalah tentu kemajuan teknologi, ya, kemajuan dan sekaligus kehadiran teknologi yang memang di mana-mana. Ya, kemajuan dan kehadiran gitu ya, teknologi. Dengan segala imbasnya, ya. Jadi teknologi walaupun netral tapi tentu imbasnya itu kan banyak tuh. Mulai dari apa ya nih kalau yang langsung terpikirkan di kepala saya antara lain ya, misalnya mentalitas penonton itu kan yang terbentuk dari kebiasaan kita menonton televisi. Televisi itu kan teknologi toh. Ya, jadi mentalitas penonton itu yang seringkali kita bawa di dalam peribadahan yang tentu saja tidak tepat karena kita datang bukan sebagai penonton tapi sebagai penyembah misalnya ya. Nah, ini harus kita waspadai juga ya. Itu imbas dari teknologi. Kemudian apalagi ya, ini selama pandemi ini kita semua bermigrasi ke online. Persoalannya ada semoga sebagian kecil, sebagian kecil jemaat yang malah keenakan gitu ya, malah kegandrungan dengan ibadah online begitu, padahal onsetnya sudah dibuka, bahkan PPKM juga sudah ditiadakan oleh pemerintah, jadi seharusnya tidak ada alasan lagi ya, kecuali memang rasa takut yang ya katakanlah memang masih belum berani gitu ya kena dengan virus COVID dan sebagainya. Tapi sekali lagi ini juga tantangan yang muncul dari teknologi itu. Ya, apalagi misalnya ini ada di buku Pak
Budi juga ya, di bab berapa saya lupa. Walaupun beliau sebenarnya bicara tentang visual, tapi saya pikir di situ juga ada hubungannya dengan teknologi juga itu. Ya, bagaimana kita menggunakan teknologi secara masif dalam peribadahan, tetapi di sisi yang lain, apakah penggunaan teknologi yang masif itu menghilangkan hal-hal tertentu yang sebenarnya selama ini, walaupun kita take it for granted, tapi sebetulnya selama ini adalah hal yang sangat penting gitu. Sebagai contoh lah konkret, misalnya saya tahu ada beberapa gereja, ini kita ngomong gereja ini ya, gereja arus utama, saya tidak bicara gereja, katakanlah gereja karismatik atau gereja itu ya. Ini gereja arus utama yang ketika misalnya membangun gedung baru gerejanya atau merenovasi ruang ibadah, ya, wah itu videotronnya besar sekali, screen-nya besar sekali, ya menunjukkan bahwa mereka sudah mulai menggunakan teknologi, tetapi di sisi yang lain, kalau bagi saya sangat menyayangkan yaitu misalnya salib ditiadakan gitu, demi supaya screen besar itu bisa ditempatkan secara secara strategis gitu ya di ruang ibadah ya, tapi akhirnya dikorbankan adalah salib misalnya begitu. Nah, hal-hal seperti ini ya kita perlu pikirkan itu ya, teknologi ya. Sekali lagi kita tidak anti teknologi tentu saja. Nah, ini pun juga kita sekarang lagi memakai teknologi kok. Sedang berzoom ini kan teknologi. Tapi bagaimana ini? Ini tantangan buat kita ya, bagi gereja ya, bagi para pemimpin gereja, dan bagaimana penggunaan teknologi itu iya artinya tidak membuat kita malah kehilangan atau mengkerdilkan spiritualitas kita. Ya. Dari sinilah saya jadi teringat dengan buku yang sangat bagus oleh J. Kim, yang juga sudah diterbitkan bekerja sama antara Perkantas dengan Wow Ministry tahun lalu, kalau saya tidak salah. Ya, judulnya Analog Church. Ya, itu bagus sekali. Kalau perkarakan juga mau membeli buku itu sekalian aja, biar ongkirnya bareng. Ya, karena di situ beliau mengingatkan kita ya, memperingatkan kita tepatnya bahwa seringkali tanpa sadar ya, secara polos dan naif di dalam arus teknologi kita akhirnya dibentuk spiritualitas yang tiga, saya lupa itu ya, spiritualitas yang instan ya, karena teknologi itu membuat kita lebih suka dengan speed. Kemudian spiritualitas yang dangkal karena teknologi itu memperhadapkan kita dengan begitu banyak pilihan ya. Tapi akhirnya jadi kita dangkal gitu, kita nggak sungguh-sungguh mendalami sesuatu ya, kita bosenan orangnya jadinya gitu. Dan yang ketiga itu kalau saya tidak salah itu individualism ya, teknologi itu membuat kita jadi isolated, kita jadi terisolasi dari komunitas orang percaya. Nah, ini hal-hal ini perlu menjadi satu tanda seru bagi kita sekalian ya, para pemimpin dan penggiat gereja mengenai teknologi. Poin yang berikutnya yang singkat saja saya ingin katakan, kalau menurut saya sih juga tantangan termuktakhir ya, mungkin 20 tahun terakhir ini yang juga harus dipersiapkan oleh gereja itu adalah tentang isu-isu sosial ya, yang sebetulnya sangat santer sekali itu, LGBTQ ya, kemudian social awareness, soal apalagi tentang lingkungan hidup ya dan sebagainya. Nah, ini kalau di gereja-gereja barat ini cukup sudah mulai menjadi perhatian ya, kuat sekali. Nah, di Indonesia memang masih belum, tapi itu justru jadi problem kan. Itu justru jadi problem. Kenapa ya gereja-gereja di Indonesia kok malah belum memperhatikan gitu. Ya tidak-tidaknya lihatlah dari peribadahannya gitu kan, peribadahannya masih seputar ya itulah. Lihat dari dua syafaatnya lah. Pak Jimmy freeze ya. Ya, jaringannya terputus sepertinya. Oh, oke. Nah, udah balik tuh. Ya, Oke, sorry. Tadi saya putusnya di mana tuh ya? Tadi saya berartinya di mana tadi? Persisnya gereja di Indo kurang menyorot isu oh iya. sosial. Oh, oke. Iya, thank you Pak Budi. Iya, gereja di Indonesia kan kalau menurut saya relatively belum terlalu kelihatan sikap-sikapnya di dalam mengangkat isu-isu sosial tersebut ya, which is a problem actually ya, artinya sebuah problem nih. Ya, artinya gereja-gereja Indonesia cenderung hanya melihat diri sendiri dan kurang peka terhadap apa yang terjadi di luar sana. Ya, LGBTQ, social awareness, lingkungan hidup dan sebagainya,
Kalau kita lihat dari peribadahan misalnya kan, lihat aja deh, nggak usah jauh-jauh dari peribadahan deh. Kita bisa melihat tuh ya, apakah betul gereja-gereja di Indonesia tuh sudah mulai mempedulikan hal-hal ini. Lihat aja dari doa syafaatnya. Ya, kebanyakan doa syafaat itu kan ya doakan acara-acara gereja, doakan jemaat yang sakit. Bukan berarti salah, tapi poin saya adalah dari situ kita bisa menangkap bahwa gereja-gereja ini di Indonesia ya agak lamban dan bahkan juga belum ke sana gitu ya, mendoakan tentang isu tentang pemanasan global dan sebagainya begitu. Which is very important kalau di dunia barat ini menjadi isu yang sangat kuat sekali dibicarakan di mana-mana itu. Bagi saya itu aja, dari saya itu aja kali ya, 2 aja sedikit penambahan kalau mau bicara tentang isu-isu yang muktahir ya. Apa tantangan-tantangan yang muktahir buat gereja dan peribadahan. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Mungkin dari Pak Budi ada tanggapan dulu nih dari hal yang di-sharing-kan oleh Pak Jimmy. Iya, thank you. Bersyukur nih ya, ini anaknya diskusi begitu ya. Tadi saya nyinggung sedikit mengenai teknologi sebagai fenomena eksternal, Pak Jimmy memaparkan lebih banyak. Nah, saya cuma mau menggarisbawahi mengenai isu sosial yang tadi Pak Jimmy sebutkan ya. Ini tantangan kita di Indonesia. Indonesia itu kita kan selalu didengungkan Indonesia itu heterogen gitu ya. Tapi juga ada homogenitas yang banyak sebenarnya. Jadi nggak bisa simplistik mendeskripsikan tantangan buat gereja di Indonesia. Kayak misalkan tadi contoh mengenai isu sosial. Sebelumnya Pak Jimmy ada singgung mengenai gereja mainline gitu kan, arus utama. Isu sosial itu saya perhatikan ya, saya bisa salah nih ya. Saya perhatikan cukup diperhatikan oleh gereja-gereja arus utama, isu sosial. Tapi gereja-gereja yang non arus utama mungkin nggak terlalu menyentuh itu. Jadi kadang susahnya mendeskripsikan tantangan buat gereja-gereja di Indonesia tuh ya begitu. Karena kita terlalu beragam, terlalu banyak parameter dan variasi. Tapi saya sangat setuju bahwa isu sosial itu perlu lebih kita perhatikan. Dan saya kira ini terkait dengan apa yang tadi saya sebutkan di awal ya. Ini baliknya adalah ke pemimpin gereja. Pemimpin gereja mungkin perlu memperhatikan wawasan tersebut gitu loh. Karena banyak dari kita tahu hamba Tuhan itu nggak suka baca. Ya, jadi wawasannya segitu-segitu aja. Sehingga isu sosial dalam kaitannya dengan ibadah itu tidak ada dalam radar kita. Ini yang bahaya menurut saya. Contoh yang paling simpel, saya setuju doa syafaat tidak bisa dipandang remeh-temeh. Nah bagi saya akan lebih tajam daripada Pak Jimmy tadi mengatakan bahwa doa syafaat itu doain gereja, kegiatan komisi wanita segala macam, itu nggak salah. Buat saya itu nggak tepat. Kalau mendoakan komisi wanita, komisi anak, ada retret ini, ada retret itu doa penggembalaan. Bagi saya doa syafaat kita mendoakan dunia. Kita punya concern terhadap dunia. Karena kita gereja ada di dalam dunia miliknya Tuhan. Tuhan aja peduli sama dunianya. Masa kita gereja yang katanya adalah tubuh Kristus kita nggak peduli sama dunia milik Tuhan? Gitu loh. Jadi bagi saya yang namanya intercessory prayer itu exclusively untuk pihak di luar gereja. Di luar kita. Ya. Jadi saya kira doa syafaat, saya sedih juga sih waktu pandemi di Zoom, di YouTube, doa syafaat itu yang dibuang dari kebaktian. Padahal itu yang paling penting. Nah ini balik lagi kepada ya pergumulan kita sebagai pemimpin gereja. Wawasan terhadap kenapa doa syafaat itu ada. Itu mungkin nggak terlalu dikaitkan dengan teologi. Ya, ini yang tadi saya ucapkan di awal tuh. Banyak dari kita ngerti teologi tapi nggak bisa mendaratkan, mengimplementasikan. Kenapa doa syafaat ada? Dan bagi saya ini salah satu yang kagak boleh dihapus dari ibadah nih. Ya, jadi mungkin nyambung pertanyaannya Mima di awal banget tuh. Doa syafaat nggak boleh dihapus karena ini salah satu wujud daripada kristologi di dalam kebaktian. Yesus adalah juru syafaat kita.
Ya, Roh Kudus juga juru syafaat kita berdasarkan Roma. Jadi doa syafaat nggak bisa di remeh-temeh gitu. Jadi itu sih, ya Mima. Thank you Pak Jimmy. Wow, ini sekaligus menegur saya secara pribadi ya, mungkin ya Pak Budi dan juga Pak Jimmy, bahwa doa syafaat nih, ini kalau dibilang anak-anak sekarang nih nyebutnya bare minimum sebetulnya Pak ya. Bagaimana sih kita menunjukkan kepedulian terhadap dunia ya, gereja terhadap sekitar kita, terhadap sesama, terhadap dunia tempat kita dihadirkan oleh Allah di sini itu ya dengan berdoa gitu ya, udah paling bare minimum sebelum akan masuk ke kegiatan-kegiatan misi lain yang mungkin bisa lebih mendarat gitu. Ini Pak Jimmy mungkin ingin menanggapi juga nih. Iya, saya suka sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Budi ya. Betul, saya setuju ya. Saya juga merasa bahwa kita seharusnya lebih fokus untuk bersyafaat bagi di luar gereja lokal kita ya, hal-hal di luar gereja lokal kita. Saya jadi teringat dengan Alexander Schmemann ya, almarhum Alexander Schmemann itu teolog pakar liturgi dari gereja ortodoks, yang beliau juga mengatakan gereja itu harusnya bersyafaat bagi dunia, bukan bersyafaat bagi diri sendiri, tapi bersyafaat bagi dunia. Nah, ini yang kita perlu juga ingat baik-baik gitu. Dan kalau saya boleh tambahkan, bukan hanya waktu doa syafaat, juga waktu doa pengakuan dosa. Ya, doa pengakuan dosa juga boleh kita masukkan doa pengakuan, kita mengaku dosa kita sebagai gereja yang tidak peduli misalnya, atau yang masih malah bukan membantu dan merawat lingkungan hidup, malah kita sebagai umat Tuhan termasuk yang nyampah, yang membuat polusi dan sebagainya. Bagi saya momen-momen seperti itu menjadi satu sarana pendidikan yang bagus buat jemaat ya, untuk memberikan setidaknya awareness, kesadaran, oh iya loh, bahwa ternyata itu juga dosa loh. Ketika kita lalai dengan lingkungan hidup yang Tuhan sudah sediakan, itu pun juga adalah sebuah dosa yang harus kita akui juga bersama-sama gitu. Ya, itu aja sih catatan tambahan aja. Thank you. Ya, itu ada satu bagian ya tentang pengakuan dosa itu juga yang masuk di bagian bukunya Pak Budi ya. Saya juga baca di situ bahwa bagaimana pengakuan dosa ini, sesi pengakuan dosa begitu yang biasanya diadakan, mungkin dianggapnya hanya lewat gitu ya, hanya bagian dari sebuah ibadah kayak biasa, tapi betul-betul mengajak jemaat untuk mengakui betul-betul ya keberdosaannya. Gimana ini pendapat Pak Budinya? Saya garis bawahi apa yang tadi Pak Jimmy aja ya. Jadi kita saling tok nih, asik juga nih ya. Makanya tadi di awal saya bilang biasanya kami diskusi berdua aja udah seru, apalagi rame-rame gitu kan. Iya. Nah, mengenai tadi Pak Jimmy ada singgung mengenai gereja itu di doa pengakuan dosa itu bahkan perlu juga ngaku kita ini gereja orang Kristen, kita nggak peduli sama lingkungan alam ya. Ini ekologi and worship juga satu area yang gereja Kristen, paling tidak Protestan ya, itu nggak terlalu perhatiin loh. Ya. Sama sekali nggak ada di radar kita. Balik lagi kepada wawasan kita sebagai pemimpin gereja terhadap teologi ibadah. Ya. Kalau kita adalah komunitas komunitas tebusan Allah di dalam Kristus yang hidup di tengah dunia, dan kita balik ke Kejadian 1, kita itu perlu menjadi steward of the earth, maka ya ini jujur saya juga bertanya-tanya sih, khususnya buat kita gereja di Indonesia ya, nggak ya apa tentu pasti nggak bisa semua nih, ya. Ini susahnya kalau generalisir nih, kita bisa salah nih. Pasti ada gereja yang menunjukkan kepedulian. Tapi mayoritas saya nggak pernah dengar di dalam doa syafaat atau doa pengakuan dosa bahwa kita itu gereja diajak atau kita orang-orang Kristen diajak jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya beneran nggak peduli lu urusan sampah di lingkungan saya. Kali got banyak sampah, sebodoh amat. Panggil aja RT-nya dan sebagainya. Nggak ada tuh gereja, yuk kita sama-sama beresin tuh got di lingkungan gereja kita. Parah banget, setiap kali masuk ke gereja baunya minta ampun. Nggak ada di antara kita yang peduli. Ya, jadi saya kira ini juga satu aspek yang sangat missing ya di dalam kehidupan gereja, paling nggak buat kita orang-orang Kristen Indonesia ya. Thank you Pak Jimmy. Iya,
seperti doanya yang dinaikkan oleh Nehemia begitu ya Pak Budi dan juga Pak Jimmy ya. Mengakui keberdosaan bangsanya, mengakui meskipun mungkin Nehemia tidak lahir di zaman itu gitu ya, tapi dia mengakui keberdosaannya dan keberdosaan bangsanya di hadapan Allah. Itu salah satu doa yang juga saya sukai dan ternyata itu perlu juga untuk terus dikerjakan atau dikembalikan lagi pada gereja. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan saya, ini saya memposisikan diri sebagai seorang jemaat begitu ya, Pak Jimmy dan Pak Budi. Jemaat biasa, masih muda gitu, apalagi saya baru pindah ke Surabaya gitu, baru ikut gereja, baru setahun lah ya menjadi jemaat di sana, kemudian pelayanan di sana gitu. Bagaimana saya dan juga mungkin para peserta yang ada di sini yang mungkin saat ini kita punya kesadaran begitu bahwa, oh ini memang ada hal-hal yang perlu diubah di dalam gereja tempat saya beribadah gitu. Ada hal-hal yang bisa dipertahankan, tapi ada juga hal-hal yang perlu untuk diubah seperti yang tadi beberapa sudah disinggung oleh Pak Budi dan Pak Jimmy gitu. Tetapi kita diperhadapkan pada ya sistem gereja atau mungkin kepemimpinan yang mereka juga lemah di beberapa hal, misalnya lemah pengajaran, pembinaan, atau keteladanan hidup gitu loh. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan nih sebagai jemaat awam gitu ya Pak ya, yang kita punya kesadaran dan kita mungkin tadi suka membaca dan tahu bahwa memang ini adalah hal yang perlu atau patut dan layak untuk diubah gitu. Apa yang bisa kita lakukan dan mana yang sebetulnya perlu untuk diubah terlebih dahulu begitu? Apakah dimulai dari kita atau gimana? Mungkin ke Pak Budi dulu ya. Silakan Pak. Thank you ya Mima. Saya kira ya ini pertanyaan real banget ya di ladang pelayanan khususnya gereja ya. Saya kira kita perlu sangat-sangat menyadari bahwa tidak ada di antara kita yang bisa melakukan perubahan. Roh Kudus yang mengubah. Saya kira itu clear. Dan saya kira ini, saya berasumsi bahwa kita semua aware dan menyadari hal ini ya. Nah, karena Roh Kudus yang melakukan perubahan, maka perubahan itu selalu ada tujuannya. Ya. Jadi perubahan itu, tadi Pak Jimmy udah mengatakan, berubah itu for better or for worse gitu kan. Tapi kalau Roh Kudus yang melakukan perubahan, saya percaya perubahan itu adalah untuk makin memuliakan Allah yang sudah mengutus anak yang tunggal buat kita gitu loh. Jadi perubahan ujungnya adalah berbuah. Nah bagi saya berbuah itu ke dalam sama ke atas. Ke dalam itu berarti makin mengakar iman kita. Ke atas ya kelihatan sama orang-orang ya buahnya ya. Jadi saya kira Roh Kudus adalah agen perubahan. Itu saya kira kita nggak boleh miss hal tersebut. Nah jadi karena Roh Kudus adalah agen perubahan, maka buat teman-teman generasi muda yang melihat gereja itu kok begini, udah gitu ada semacam beban dan sebagainya gitu ya. Saya kira nggak ada cara lain ya. Baca bukunya Pak Yuzo, Pilar-Pilar Doa. Jadi jawabannya itu doa ya. Kumpulin teman-teman generasi muda yang punya kemiripan beban, mulai doakan apakah beban di dalam hati ini benar-benar beban yang diletakkan oleh Roh Kudus. Karena kadang-kadang kita anak-anak muda gitu ya, kita gergetan aja ngelihat yang senior, bukan karena kita mau taat sama Roh Kudus loh. Kita gergetan ngelihat yang senior itu, aduh kok begini-begini aja sih. Udah gitu teman-teman kita pada pindah gereja semua lagi. Ya kan? Jadi makin gergetan kita. Jadi saya kira kita perlu, dan saya waktu saya pemuda di gereja saya, ini yang kami lakukan. Ya, cuma sayangnya memang ya cuma segelintir orang yang mau lakukan itu. Ya, ketika orang Kristen generasi muda diajak, yuk doa sama-sama, sampai berapa lama? Kagak tahu. Pasti pada rontok tuh umumnya tuh. Karena nggak tahu berapa lama. Ya, Roh Kudus itu bekerja melakukan perubahan kadang-kadang kagak bisa diprediksi. Ya. Nah, perubahan yang kelihatannya dari Roh Kudus itu bisa terjadi. Tapi apa betul itu dari Roh Kudus? Nah, makanya kan butuh aksi, refleksi, aksi. Butuh otokritik, ya. Jadi saya kira
nomor satu ya kumpulin teman-teman generasi muda yang memang punya beban di situ dan doakan sama-sama gitu loh. Nah, ketika udah doakan, minta ide dari Roh Kudus. Kami mesti ngapain? Jangan dengan kekesalan dan kemarahan hati ya. Akhirnya udah kita buka gereja sendiri aja. Ya itu juga ada yang terjadi kan. Nah, saya mengakui bahwa ada kalanya Roh Kudus mengarahkan ke sana. Karena generasi yang senior itu kayak generasi Israel di padang gurun ya. Pokoknya udah ngebelenek dah. Ya, keras kepalanya amit-amit dah gitu loh. Udah nggak bisa diapa-apain dah. Ya. Akhirnya ya generasi senior itu ya udah di padang gurun semua. Yang masuk ke tanah perjanjian generasi yang baru. Ya. Jadi saya kira ada kalanya Tuhan kerjakan sampai seperti itu gitu loh. Jadi kita nggak bisa dalam tanda petik menjudge juga ya teman-teman generasi muda yang udah itu kayak udah pengen meletus gitu loh ya karena nggak didengerin terus ya. Jadi saya kira disinilah kita sebagai orang-orang Kristen yang senior yang muda perlu belajar saling merangkul ya, perlu belajar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Coba pentingin kepentingan generasi muda, pentingin kepentingan generasi senior. Jadi saya kira baliknya adalah kepada prinsip yang Tuhan kita ajarkan ya. Saya kira seperti itu sih ya Mima. Oke, berarti memang perlu ada, pertama pasti selalu diawali dengan berdoa, berdoa ya, Pak ya, biar dapat visinya nih. Jadi kalau misalnya kita maju, oh ini dari Tuhan. Dan juga ada perlu untuk punya orang-orang yang kita waktu sharing beban juga mereka menangkap beban itu gitu sehingga tidak jadi lone wolf yang mencoba untuk melakukan semuanya sendiri begitu. Dan setelah itu kita mulai untuk meminta kepada Roh Kudus kira-kira apa yang perlu dikerjakan. Ini ada satu bagian yang juga masuk di bukunya Pak Budi ya tentang bagaimana ternyata ibadah sebagai satu kesatuan antara senior, anak muda dan anak-anak itu penting gitu karena gereja itu kan memang desainnya awalnya memang itu adalah untuk satu gitu ya sebagai semua untuk semua jemaat gitu. Nah, saya mau ke Pak Jimmy dulu. Kalau Pak Jimmy ada pendapat lain kah atau mungkin ada argumen yang mau menguatkan dari pendapatnya Pak Budi? Silakan Pak Jimmy. Ya, saya coba menangkap tadi pertanyaan awal dari Yemima itu bisa dipilah dua ya. Yang pertama, kalau dari diri Yemima sebagai jemaat ya, apa yang mesti dilakukan gitu ya. Kemudian tadi saya juga menangkap sedikit mulainya dari mana itu perubahan gitu. Jadi kalau mulainya dari mana perubahan itu, saya setuju dengan Pak Budi tadi sudah sudah disebutkan di awal-awal sebetulnya, tapi saya highlight lagi dari pemimpin sebetulnya tuh. Perubahan itu harus datangnya dari pemimpin ya. Itu sebabnya jangan pernah memulai sebuah perubahan yang katakanlah cukup besar ya di dalam gereja maupun peribadahan sebelum pemimpinnya itu betul-betul sudah solid ya, sudah satu suara, sudah satu pemahaman, sudah satu visi, sudah satu dorongan begitu. Ya, karena kalau kita memaksakan itu akan saya khawatir seperti kisah-kisah gereja yang saya sering dengar itu karena pemimpinnya belum solid tetapi terlalu terburu-buru dipaksakan perubahan akhirnya terjadi ketika jemaat tidak suka, menentang, mulailah pemimpinnya juga mulai pecah juga di situ. Nah, ini yang berbahaya sekali buat kesatuan tubuh Kristus ya. Saya selalu punya prinsip begini, saya pegang prinsip begini, tidak semua ide yang baik itu idenya Tuhan ya. Not every good idea is God's idea. Tidak semua ide yang baik itu adalah idenya Tuhan bagi gereja lokal kita. Jadi bagi anak muda, bagi rekan-rekan yang ikut seminar ke luar negeri, ikut acara di mana itu ya, lalu dengan ide yang bernas ya bawa pulang, wah ini harusnya begini gereja saya nih, begini boleh, oke itu ide yang bagus, tapi sekali lagi ide yang bagus belum tentu idenya Tuhan buat gereja lokal kita. Karena saya selalu percaya ide Tuhan buat gereja lokal kita itu selalu mengandung waktunya Tuhan itu. Jadi God's idea itu selalu mengandung God's timing itu. Nah, kalau ditanya lagi ya dari mana kita tahu God's timing buat gereja kita bahwa memang sudah waktu untuk berubah. Salah satu indikatornya kalau menurut saya adalah pemimpinnya sudah sehati. Jadi kalau belum sehati menurut saya belum
belum waktunya Tuhan. Mendingan take time ya, lebih sabar ya daripada nanti malah ditunggangi oleh iblis untuk memecah belah gereja dan sebagainya. Bersabarlah gitu ya. Dan barangkali dengan demikian juga kita diuji. Ya, motivasi kita ini untuk berubah ini karena apa sih? Ya, kalau betul-betul kita mau ini adalah kehendak Tuhan kan pasti kita akan belajar sabar. Kecuali motivasi kita mau berubah itu karena kita latah, ya karena kita fear, kita takut, ya karena gereja-gereja lain kok kelihatannya bagus, gereja kita begini. Berarti kan motivasinya saja sudah salah dan harus memang diuji gitu ya. Nah itu yang pertama itu, yang dari mulainya dari mana. Nah kalau dari sisi kita sebagai jemaat gitu, kita yang melihat, kita yang concern, kita yang merasa ini harus diubah nih. Nah itu gimana? Ya saya setuju Pak Budi juga, doa dulu deh, doa dulu. Tapi setelah itu tentu bagi saya ya buka komunikasi aja. Buka komunikasi, share, tunjukkan bahwa diri kita adalah jemaat yang peduli, ya jemaat yang bukan hanya duduk tenang diam kolekte pulang gitu, tapi juga punya kepedulian ya. Saya pikir pemimpin yang baik juga akan bisa menangkap kalau kita memberikan ide-ide ya, mereka akan menghargai kita sebagai jemaat yang peduli gitu. Tapi sekali lagi tentu ketika kita memberikan masukan itu dengan sikap yang menghargai, menghormati para pemimpin di atas kita, itu seperti firman Tuhan ya kan dalam surat Ibrani. Jadi jangan merasa superior, ya walaupun ide kita bisa jadi lebih bagus, tetapi kitanya jangan merasa superior begitu. Ya, ya saya pikir itu sih kalau tambahan dari saya. Oke, thank you Pak Jimmy. Tadi tambahannya memang perubahan baiknya itu datang dari pemimpin ya, khusus pemimpin yang sudah punya kesehatian karena memang kalau digambarkan memang jemaat itu kan domba begitu ya Pak Jimmy ya. Kalau gembalanya sudah sehati dan menangkap betul-betul visi dan tuntunan dari Tuhan, memang itu akan jadi lebih ibaratnya lebih mudah begitu. Dan juga tadi Pak Jimmy reminder lagi nih tentang motivasi kita. Kalau kita betul-betul punya motivasi yang baik, yang itu didorong oleh Roh Kudus, ya kita pasti mau menyediakan waktu untuk bersabar ya sampai betul-betul Tuhan bekerja di situ. Nah, kalau tadi sebelumnya mungkin saya akan mempersilakan dulu ini buat para peserta, kakak abang, saudara-saudari sekalian yang mau mengajukan pertanyaan bisa mengetik di Q&A atau bisa raise hand juga kalau berkenan untuk bisa open mic ya untuk langsung mengajukan pertanyaan. Nah, mungkin ini langsung saja Mima akan lempar satu pertanyaan ya, Pak Budi dan Pak Jimmy, ada satu pertanyaan yang masuk dari Hernadi Tansil. Apakah kehadiran jemaat yang menurun atau banyak jemaat yang pindah gereja bisa menjadi salah satu indikator bahwa gereja sudah waktunya harus berubah? Begitu. Ya, saya ulangi lagi, apakah kehadiran jemaat yang menurun atau banyak jemaat yang pindah gereja bisa menjadi salah satu indikator bahwa gereja sudah waktunya harus berubah? Mungkin saya persilakan dulu untuk Pak Budi. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Saudara Tansil ya. Saya kira secara umum kita perlu menyadari kenapa orang-orang pindah gereja ya. Nah, ini yang kadang-kadang nggak terlalu dilakukan oleh para pemimpin gereja ya. Jadi saya kira kita perlu melakukan pendekatan pastoral dulu sebelum kita menyimpulkan gereja kita harus diubah ini dan itu dan sebagainya ya. Jadi saya kira itu yang paling utama. Tapi kalau kita mau bicara generalisir lagi nih ya, jemaat itu pada pindah gereja itu saya cenderung melihat itu memang sebagai indikator yang perlu diwaspadai ya. Kita sebagai gembala, kita bisa mengira-ngira kenapa jemaat pindah. Karena seringkali kita sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan gitu, kita tuh dengar berita dari kanan, dari kiri. Ya dari depan, dari belakang, gue semuanya dah, terima dah. Gitu kan. Nah, tapi kan itu kan kita dengar sepihak. Kita perlu kayak semacam validasi. Tapi secara umum, saya 70% ke arah kalau jemaat itu pada pindah,
ini kelihatannya memang indikator yang kita nggak bisa cuekin. Kita perlu do something. Nah, do something-nya itu seperti Pak Jimmy bilang, jangan langsung, oh gereja itu ngapain? Udah kita bawa aja, lakukan yang sama di kita. Nah, itu ngaco tuh, kayak begitu. Ya. Dan saya kira ini satu hal yang penting sekali bahwa kayak Tom Rainer, ya saya sempat kutip juga di buku saya, Tom Rainer itu menunjukkan bahwa adanya indikator-indikator di mana kita perlu berubah, tidak sama dengan langsung berubah. Ya. Kita perlu refleksikan dulu secara mendalam. Balik lagi itu tadi, aksi, refleksi, aksi, otokritik. Kenapa pada pindah? Tapi bagi saya pribadi, itu 70% kita perlu waspada. Jangan-jangan memang ada something wrong dengan gereja kita. Ya, entah pengajarannya itu nggak nyambung, entah itu aspek emotif di dalam ibadah itu nggak kena ke jemaat. Ya, bahkan kan ada gereja yang aspek emosinya itu datar loh, ya. Nggak ada aspek emosinya. Nyanyi ngomong enggak gitu loh, ya. Khotbah kayak si pengkhotbah itu kagak mau berdiri di depan, ya. Yang baca Alkitab bacanya itu kayak Alkitab tuh nggak punya kuasa. Allah itu nggak berkuasa di dalam Alkitab seolah-olah gitu loh. Jadi tidak ada passion. Nah, ini salah satu yang bagi saya kita perlu sangat waspadai. Tapi sekali lagi bagi saya pribadi ya, ini pribadi banget. Kalau pada turun, pada pindah, ini 70% nih kayaknya kita mesti hati-hati nih. Oke, thank you Pak Budi. Langsung ke Pak Jimmy, mungkin ada pendapat lain? Iya, ketika terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, menurut saya itu bukan saatnya untuk berubah. Jangan buru-buru loncat ke situ dulu kesimpulannya. Tapi saatnya untuk bertanya. Ya, bertanya pertanyaan yang tepat tentu saja gitu ya, seperti yang tadi Pak Budi sudah sebutkan begitu ya. Jadi mengapa mereka keluar dan sebagainya, itu kan menjadi bahan-bahan refleksi tuh buat para pemimpin. Barangkali yang saya ingin tambahkan juga begini, sebenarnya bukan hanya penurunan juga ya. Ketika jemaat kita naik, jangan pikir berarti kita sudah on the right track. Belum tentu. Belum tentu. Masih ingat nggak tentang kisah Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal berapa tuh? 8 atau pasal 6 tuh, pasal 8 kayaknya. Di mana banyak orang datang mencari Yesus itu. Banyak loh, banyak mencari Yesus. Tapi apakah Yesus ketika ketemu mereka, Yesus bahagia? Apakah Yesus memuji mereka? Wah, kalian luar biasa ya nungguin saya ya. Enggak. Yesus malah memberikan sebuah teguran ya, menurut saya itu pedes tuh ya. Kalian kan cari aku karena kalian mau roti kan, karena kalian memang udah lihat mukjizatku, kalian maunya cuma dapat berkatnya aja, bukan sungguh-sungguh karena kalian cari aku. Not because you love me, not because you seek me, but you seek my blessings, my berkat-berkatku saja gitu. Jadi kalian cuma cari untungnya aja gitu. Jadi ya itu juga perlu untuk kita seimbang. Jadi bukan hanya penurunan, tapi ketika jemaat kita makin banyak, bukan berarti kita jadi berhenti berefleksi. Bukan berarti kita menjadi berpuas diri. Wah, itu udah di jalan yang benar nih gitu. Jemaat kita nambah loh gitu. Enggak. Saya pikir sebuah pertanyaan untuk refleksi itu terus-menerus lah kita lakukan ya. Mau jemaat nambah, jemaat turun, mau jemaat stagnan. Ya itu aja sih kalau tambahan dari saya sih. Oke, unik juga ya. Dan itu tidak pernah terpikirkan nih Pak Jimmy. Bagi saya pribadi sih ya, kalau jemaat nambah, apakah kita bertanya? Kebanyakan malah enggak ya. Masih langsung mengasumsikannya, wah ini berkat gitu. Tapi memang perlu untuk terus bertanya ya. Seperti yang Pak Budi tadi sharingkan, ada aksi, ada refleksi, kemudian ada aksi. Oke, ini tadi ada satu teman kita, peserta yang raise hand ya, kalau nggak salah namanya Trio Zeka. Apakah bisa open mic? Trio Zeka, apakah masih ada di room? Ada nih, Trio Zega Ada nih. ya? Atau mungkin belum. Kak Trio Zeka, apakah bisa open mic dan menyampaikan pertanyaannya? Suaranya belum terdengar, udah terdengar ya?
Ya, Sudah di-unmute, sudah di-unmute. settingannya belum itu. Settingannya belum. Settingannya mesti dibetulin dulu tuh. Ya mungkin headsetnya bisa dicabut dulu Kak Trio, terus kemudian dipasang lagi. Videonya sudah keluar ya. Cek, apakah suara saya ada? Ya, silakan Kak Trio. Ya, sebelumnya terima kasih buat Pak Budi dan Pak Jimmy atas diskusinya. Di sini saya bertanya karena ada suatu hal realita gitu. Khususnya dalam gereja seiring perkembangannya industri. Di dalam gereja khususnya dalam teknologi itu, Pak. Dan di dalam praktika gereja sendiri dan liturgi gereja sendiri itu sebagian gereja gitu ya. Sebagian gereja sekarang ada yang mengizinkan perjamuan kudus itu secara apa sih namanya? Secara dari apa sih namanya? Dari outside gitu, dari online gitu. Nah, itu bagaimana menurut Bapak? Halo? Oh iya, sepertinya sempat terputus tadi pertanyaannya, perjamuan kudus secara online gitu ya, atau jarak jauh. Kira-kira menurut Pak Budi atau Pak Jimmy seperti apa? Mungkin bisa langsung dijawab. Pak Budi dulu. Ya, thank you untuk pertanyaan Trio ya. Memang saya tidak terlalu banyak menyinggung di buku saya mengenai sakramen ya. Tapi secara penghayatan saya, tentu kita perlu mengerti perjamuan kudus itu sebagai firman yang disimbolisasi dengan roti dan anggur. Ya. Nah, jadi firman itu bukan sekedar didengarkan, dibacakan, tetapi dirasakan dan menyatu dengan hidup kita, dengan diri kita secara literal ya, nyatu sama tubuh kita gitu loh. Jadi saya kira kita perlu nomor satu kembali kepada teologi perjamuan kudus, dan kedua saya meyakini bahwa di dalam perjamuan kudus Tuhan kita Yesus Kristus hadir karena adanya Roh Kudus. Ya, jadi saya memegang kepercayaan bahwa Kristus itu hadir spiritually melalui Roh Kudus. Jadi saya tidak menganut yang perjamuan kudus sebagai sekedar simbol. Saya tidak memegang yang sana ya. Jadi spiritual presence of Christ itu hadir. Jadi yang ada di meja perjamuan kudus itu bukan si pendeta sebenarnya. Memang secara fisik pendeta yang kelihatan sama kita. Tapi ada yang utama, yaitu Tuhan Yesus yang tidak kelihatan, yang hadir melalui Roh Kudus, yang memimpin seluruh prosesi perjamuan kudus melalui si pendeta sebagai representasinya. Ya, jadi dan saya kira ini Ibrani juga menegaskan bahwa Tuhan Yesus itu pemimpin ibadah sebenarnya. Nah, dengan dua prinsip ini, saya pribadi tentu akan memilih nomor satu ya onsite ya. Tetapi pandemi ini sudah acak-acak kita nih, ya. Sampai Tom Rainer itu mengatakan bahwa pandemi itu sudah mereshape, membentuk ulang peribadahan gereja. Salah satunya isu perjamuan kudus. Nah, bagi saya tidak akan kesulitan untuk memimpin atau mengundang jemaat partisipasi perjamuan kudus secara online. Karena ada unsur ketiga dari perjamuan kudus, ya. Perjamuan kudus itu akar utamanya adalah perjamuan makan Paskah di Keluaran 12 dan 13. Nah, perjamuan makan Paskah inti utamanya terjadi pertama-tama sebagai keluarga. Ya, karena perjamuan makan Paskah itu setiap rumah tangga itu menyembelih anak domba Paskah. Jadi dengan kata lain, secara sosial perjamuan kudus itu adalah sebuah perjamuan rumah tangga yang percaya pada karya penebusan Tuhan Yesus Kristus yang direpresentasi dengan roti dan anggur. Ya, sehingga ketika pandemi sudah melanda kita melakukan perjamuan kudus,
Dan mungkin sekarang sebagian jemaat juga masih ada yang ikut perjamuan kudus online. Bagi saya itu tidak ada masalah menurut saya. Tetapi saya sebagai seorang hamba Tuhan tentu saya akan mendorong jemaat tersebut datang ke gereja. Karena perjamuan kudus itu juga ada aspek keempat, yaitu komunitas tebusan Kristus. Ya. Dan komunitas di sini kan kita nggak bisa cuma mengisolasi keluarga saya saja. Ya. Karena gereja adalah keluarga Allah. Jadi di sini balik lagi ada tension nih. Kan saya udah punya keluarga yang Kristen semua. Iya, tapi Tuhan Yesus sering mengajar, ya. Khususnya waktu keluarganya datang, Tuhan Yesus lagi melakukan pengajaran, terus Tuhan Yesus berkata, "Siapa ibuku, saudaraku, bapakku?" Ya itu keluarganya udah di-extended gitu loh. Jadi yang namanya keluarga Kristen bukan cuma keluarga inti, tapi extended family of the family of God, ya. Jadi saya kira perjamuan kudus melalui online itu tidak perlu diperdebatkan berlebihan kalau menurut saya, ya. Tapi perlu ada pengertian, perlu ada pengajaran mengenai aspek-aspek yang tadi saya sebutkan mengenai perjamuan kudus. Saya kira itu yang saya bisa jawab ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Kalau dari Pak Jimmy, apakah ada tambahan juga, Kak? Pak? Iya, ini saya lagi kasih link di chat ya. Jadi di website kami, di situs kami Wonders of Worship Ministry, kami kebetulan pernah menampilkan 3 artikel yang ada berkaitan dengan pertanyaan tadi tentang sakramen secara online, khususnya perjamuan kudus. Jadi silakan dibaca saja ya. Tetapi singkatnya adalah iya, kalau ngomong normatif harusnya perjamuan kudus itu bersama-sama secara fisik ya, bersemuka, ragawi ya, onsite istilahnya. Tentu di dalam masa pandemi ini ketika itu sulit, maka online menjadi alternatif begitu. Alternatif ya, sekali lagi garis bawahi kata alternatif. Artinya ketika pandemi sudah selesai, kita mesti kembali lagi nih normatifnya apa begitu ya. Karena sekalipun yang alternatif itu secara online masih sah seperti dari penjelasan Pak Budi, tetapi apa yang hilang begitu ya, penghayatan rohani yang hilang gitu kalau ketika hanya online gitu. Misalnya kita akan hilang penghayatan bahwa kita ini satu tubuh Kristus ketika menyambut perjamuan dari Tuhan itu. Nah, kalau onsite kan akan jauh lebih indah karena kita secara ragawi bersama-sama hadir, melihat saudara seiman kita ya mengikuti perjamuan ketimbang online begitu. Jadi sekali lagi apa yang normatif, apa yang alternatif bedakan baik-baik. Kalau keadaan sudah normal, jangan keasikan dengan yang alternatif. Kecuali darurat ya, misalnya orang sakit atau apapun itu. Tapi kalau dalam keadaan yang kita oke, maka harus balik ke yang normatif begitu. Ya, itu sih kalau pendapat saya sih. Oke, berarti memang kalau boleh saya rangkum bahwa perjamuan secara online itu juga bisa jadi salah satu alternatif, tapi kita juga boleh terus mempertanyakan ya kira-kira penghayatan apa yang hilang di situ karena memang dari awal Kristus, Yesus ya bilang bahwa keluarga kita ini keluarga extended ya sebagai keluarga Kristus gitu. Kitalah keluarga besar Allah gitu. Jangan sampai justru di bagian itu yang hilang. Ya mungkin ini ada satu pertanyaan lagi ya Pak Jimmy dan Pak Budi sebelum nanti kita akan masuk di bagian kesimpulan. Ya, saat ini ada kecenderungan banyak gereja berusaha berubah agar sesuai dengan zaman. Ya, agar jemaat-jemaat muda dan dewasa gitu ya tidak hilang. Contohnya, tata ibadah dibuat lebih fleksibel atau tidak kaku, lagu-lagu dibuat lebih masa kini agar lebih menyentuh emosi dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah perubahan yang seperti itu memang diperlukan? Dan kalau iya, apa saja yang perlu diwaspadai agar ibadah yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan utamanya? Mungkin ke Pak Budi, silahkan. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang baik ya dari rekan kita. Nah, saya kira kalau pertanyaannya apakah perubahan itu perlu dilakukan, saya kira jawabannya kembali kepada perbincangan kita di beberapa menit sebelumnya tadi ya.
seberapa jauh kita cukup mantap bahwa gereja lokal itu memerlukan perubahan tersebut. Nah, saya kira salah The satu Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth satu device is connected. salah satu aspek yang terkait dengan perubahan seringkali diistilahkan dengan kata relevansi, ya, bahwa kita mau punya ibadah yang relevan dan ini relevan terhadap zaman, terhadap anak-anak muda dan sebagainya. Saya kira relevansi itu penting dan kita percaya bahwa iman kita iman yang relevan di setiap zaman karena Allah kita adalah Allah yang sama dulu, sekarang maupun selamanya. Jadi Allah itu terus bekerja di dalam sejarah gitu ya. Nah, tapi kita perlu waspada jangan sampai relevansi itu menjadi berhala. Ya. Jadi kita memberhalakan relevansi. Bahkan saya mau mengatakan bahwa kita ini ngomongin topik ibadah ya. Jangan sampai kita menyembah ibadah sebagai topik. Karena yang kita sembah adalah Allah Bapa. Kenapa kita bisa menyembah Allah Bapa? Karena Tuhan Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus. Jadi saya kira ini yang kita perlu cukup bisa membedakan. Ya. Jadi saya kira perubahan kalau memang sudah divalidasi itu diperlukan, itu perlu dilakukan. Ya. Nah, cuma yang kita perlu hati-hati ketika perubahan itu punya kecenderungan ikutin gereja sebelah, gereja sini, situ dan sebagainya. Dan notabene perubahan dalam kaitan untuk generasi muda umumnya berubahnya adalah yang di luar. Alat musiknya berubah. Pakai bajunya berubah. Ruangannya diredupin berubah. Tadinya terang semua, kan diredupin, ya. Jadi perubahan yang eksternal ini nggak bisa dinomorsatukan kalau menurut saya. Ya. Kita perlu punya landasan yang cukup bertanggung jawab secara prinsip iman kita, pengajaran firman dan sebagainya. Jangan sampai perubahan itu hanya sekedar bungkusannya berubah. Tapi gereja itu setelah berubah, dan saya udah dengar cerita ini banyak ya dari gereja arus utama yang berusaha untuk berubah karena generasi mudanya udah berasa nggak terlalu nyambung. Ya. Nah, berubah jadi seperti kontemporer. Tapi nggak berubah secara perubahan hidup, ya. Jadi anak-anak mudanya ya cuma berubah cangkangnya aja, kebaktiannya aja suasananya berubah, ya. Nah, kalau itu yang diarahkan, saya kira ini bisa salah kaprah dan bisa merusak gereja untuk jangka panjang, ya. Saya mendukung gereja untuk berubah ke arah kontemporer. Contoh sederhana deh, ini supaya spesifik ya. Salah satu yang paling sering terjadi di dalam gereja yang mau berubah dan sudah berubah adalah begitu jemaat masuk ruang kebaktian, ruangannya redup. Ya, ruangannya redup. Dan nggak gelap, redup. Nah, tapi jemaat juga nggak ngerti kenapa diredupin. Kenapa generasi muda kebaktian ruangannya mesti redup? Nggak ada yang bisa menjelaskan dengan nyambung sama generasi muda. Pokoknya mestinya begitu. Jadi pokoknya, jadi ujung-ujungnya maaf ya, generasi muda itu sebenarnya nggak beda jauh sama generasi yang senior. Pokoknya begini ya, nggak boleh berubah. Nah sekarang generasi muda pokoknya maunya seperti itu. Tapi landasan teologis, landasan yang bertanggung jawab itu kurang ditonjolkan. Nah bagi saya jujur saya kesulitan kalau misalkan masuk ke dalam kebaktian kontemporer di depan gelap, tetapi setelah pengakuan dosa tetap gelap. Ya. Ini kan sebenarnya sebuah simbol cahaya yang bisa menjadi unsur kreatif di dalam ibadah generasi muda. Tapi nggak terjadi. Ya ada gereja 1-2 yang saya tahu terjadi. Jadi di depan redup, begitu selesai doa pengakuan dosa, jaminan pengampunan dari Tuhan, lampunya semua nyala. Ada yang seperti itu saya tahu. Ya. Tapi sedikit sekali. Ya. Jadi saya kira ini hal-hal yang kita perlu hati-hati ketika kita bicara generasi muda ini perlu ditanggepin. Generasi muda ini perlu ibadah yang relevan.
Ya, kita mesti hati-hati juga dalam berubah ikutin tren-tren karena tren yang terjadi hampir semua sama loh, ya. Jadi itu satu hal yang saya kira jangan sampai berubah hanya cangkangnya saja. Karena bagi saya isi sama kemasan sama-sama penting. Ya, seringkali kita mengatakan bahwa kemasan itu secondary. Saya kira enggak juga, ya. Karena yang dicari orang-orang untuk berubah adalah kemasannya yang diubah, ya. Jadi ini satu hal yang saya kira bagi saya ini yang krusial sih. Semoga bisa merespons dengan baik ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Jadi tadi bagian yang menarik itu memang tidak boleh memberhalakan relevansi juga ya, Pak ya, meskipun kita perlu juga memikirkan. Jadi jangan sampai perubahan itu hanya dicangkang saja, tetapi betul-betul bisa mengakar dan berubah di dalam tubuh Kristus itu. Mungkin dari Pak Jimmy ada tanggapan juga, silakan Pak. Saya mendekati pertanyaan ini dari 3 aspek ibadah ya, 3 aspek ibadah yang pasti selalu ada dan penting. Yang pertama adalah isi atau pesan ya. Jadi ibadah itu selalu punya isi, selalu punya pesan ya. Misalnya apa? Ya misalnya tentang Allah Trinitas ya. Iman Kristen kan menyembah Allah yang satu tapi 3 pribadi. Ini khas iman Kristen ya. Allah Trinitas itu harus menjadi pesan yang kuat dalam ibadah kita. Sekali ini lepas, sekali ini hilang atau kabur, maka tidak ada lagi kekasan iman Kristen di dalam ibadah itu. Kemudian apalagi isi atau pesan yang penting, gospel, Injil, Injil Kristus. Ya ini nanti ada kaitannya dengan acara yang akan saya promosikan. Ya, apalagi pesan yang lain. Ya banyak sebetulnya pesan tentang anugerah Allah kepada orang berdosa dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita bicara pesan itu nggak boleh berubah sampai Yesus datang kembali itu nggak boleh berubah. Ya, ini lintas zaman, lintas tempat, lintas denominasi, pokoknya namanya gereja Tuhan pesannya harus sama itu ya. Yang kedua, aspek kedua itu adalah strukturnya, struktur. Nah, struktur ini bicara tentang tata ibadah. Ya, order of worship-nya itu ya, termasuk di dalamnya elemen-elemennya ya, doa pengakuan dosa dan segala macam itu. Nah, mengenai hal ini kalau saya catatan saya begini, prinsipnya itu adalah ada tata ibadah yang miskin, ada tata ibadah yang kaya. Ya, jadi saya tidak simplistik ya, saya tidak bilang tata ibadah yang alkitabiah dan tidak alkitabiah gitu. Saya nggak terlalu suka lah dengan istilah itu ya. Saya lebih ke arah ada yang miskin, ada yang kaya ya. Jadi yang kaya itu apa maksudnya? Yang kaya itu artinya tata ibadah yang memberikan ruang sebesar-besarnya untuk dialog antara Tuhan dengan jemaat. Ada elemen-elemen di mana jemaat bergerak ke Tuhan, ada elemen Tuhan bergerak ke kita, ya, dan tata ibadah itu memperlihatkan siapa Tuhan secara lebih indah dan lengkap begitu. Jadi sekali lagi kalau bicara struktur, oke lah masih ada ruang-ruang untuk perubahan, apalagi kalau memang awalnya tata ibadahnya miskin. Why not berubah untuk menjadi lebih kaya begitu kan? Tetapi kalau yang ketiga, aspek ketiga ini adalah kemasan, ya, atau apa itu kalau istilahnya ya, saya lupa, content, structure, style-nya, ya, style. Jadi ini bicara tentang kemasannya, ya, tentang delivery-nya, tentang the way we do it, ya, the way we convey the message, ya, cara kita menyampaikan pesannya itu. Termasuk di dalamnya yaitu musiknya, apapun itulah ya, SML-nya, sound multimedia, lighting, pokoknya semua aspek-aspek kemasan itu. Nah, disinilah saya malah merasa bahwa ini justru boleh berubah, dan memang harus berubah kalau menurut saya, ya harus berubah seiring dengan perubahan budaya dan segala macam begitu ya. Jadi ini justru harus berubah. Justru disinilah kita boleh bermain ya untuk berubah. Tetapi saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Budi, jangan pernah perubahan itu semata-mata for the sake of the change. Jangan sampai kita berubah hanya untuk supaya terkesan muktahir, terkesan tidak ketinggalan zaman, FOMO ya. Jangan sampai gitu ya. Tapi biarlah perubahan itu keluar dari satu visi yang Tuhan berikan. Kenapa kita mau berubah? Ya. Karena misalnya ini brainstorming aja ya, misalnya supaya kita memberikan satu ibadah yang lebih membuat jemaat itu bisa lebih otentik, ya, berespon kepada Tuhan karena di dalam bahasa budaya mereka. Itu sebabnya kita perlu berubah, kita perlu menyesuaikan diri dan tanda kutip misalnya gitu.
Dan tentu perubahan-perubahan itu harus digawangi oleh, betul kata Pak Budi ya, teologi ibadah. Ya, betulkah kita mengubah sesuatu itu membantu jemaat lebih beribadah dengan baik? Itu pertanyaan penting, itu pertanyaan serius tuh. Jadi jangan cuma kita tambahkan sesuatu, ubah sesuatu, modifikasi sesuatu, tapi kita nggak pernah benar-benar bertanya, apakah hal ini menolong jemaatku menjadi lebih baik menyembah Tuhan? Itu aja, pertanyaannya simple. Namanya perubahan itu kan mesti lebih baik. Betul nggak sih? Perubahan kalau lebih baik buat apa? Buang-buang duit, buang-buang energi, buang-buang pikiran. Tapi pertanyaan berikutnya adalah lebih baik itu maksudnya bagaimana? Lebih baik itu maksudnya menolong jemaat untuk mengalami, menghayati realitas Allah jauh lebih dalam, jauh lebih indah, dan juga tentu saja merespons realitas Allah itu dengan lebih leluasa, dengan lebih manusiawi, dengan segala aspek kemanusiaan kita, dengan segala emosi kita yang beragam gitu. Itu aja sih kalau tambahan dari saya. Oke, ya intinya jangan sampai FOMO, ini bahasa anak sekarang ya, Pak ya, fear of missing out, jangan sampai berubah hanya karena ya perubahan itu sendiri, tapi memang itu harus lahir dari sebuah visi. Dan yang pasti juga seperti judul buku yang ditulis Pak Budi ini ya, harus membuat kita jadi berbuah gitu ya. Ada perubahan hidup yang baik dan makin memuliakan Tuhan. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Saya minta maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab. Mungkin bisa langsung diskusi aja ya, langsung dengan Pak Budi atau Pak Jimmy begitu. Kita akan mendengar kesimpulan ya dari pembicara kita malam hari ini. Mungkin saya akan mulai dari Pak Jimmy dulu. Silakan Pak Jimmy. Ya, kalau kita bicara tentang perubahan, maka kita harus memiliki perspektif 360 derajat. Ya, artinya kita melihat ke belakang, melihat masa sekarang, dan melihat masa depan. Perspektif 360 derajat ini harus kita miliki. Jadi melihat ke belakang maksudnya apa? Ya, kita lihat apa sih yang diwariskan oleh pendahulu kita. Warisan-warisan yang baik, tradisi yang baik. Tradisi itu tidak salah selama tradisi itu baik ya. Kita harus teruskan begitu. Jangan karena perubahan maka kita hilangkan hal-hal yang baik. Kemudian lihat masa depan, ya bagaimana ibadah yang kita lakukan di gereja kita itu mempersiapkan generasi berikutnya untuk semakin mengasihi Tuhan, untuk menjadi generasi penyembah yang lebih baik. Ya, jadi kita menangkap dinamika yang ada di masa depan dan kita antisipatif. Lalu sekarang bicara tentang apa? Ya sekarang bicara tentang kebutuhan sekarang, bicara tentang pergumulan sekarang, bicara tentang konteks gereja sekarang. Nah, itu 3 pertimbangan yang selalu harus ada. Dan saya berani mengatakan ketika salah satu saja kita abaikan, maka bagi saya kita sedang melakukan sebuah perubahan yang tidak baik begitu ya. Apa yang bukan tidak baik ya? Apa sih? Yang kurang yang tidak ideal lah begitu ya. Jadi 3 pertimbangan ini harus kita pakai. Masa lalu, sekarang, masa depan begitu. Ya, itu aja kalau dari saya. Thank you. Oke, thank you Pak Jimmy. Silakan langsung ke Pak Budi. Ya, saya simpel aja. Beli bukunya ya. Karena tadi ada satu yang bertanya mengenai visual juga kan. Sebenarnya buku yang saya tulis ini semoga menyentuh sedikit dengan aspek-aspek yang perlu kita perhatikan, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan betul-betul berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah. Jadi saya kira kunci daripada perbincangan mengenai ibadah selalu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan, orang yang dijumpai Tuhan tidak mungkin tidak berubah dan tidak berbuah. Jadi kalau kita betul-betul menyembah Allah Tritunggal, kita pasti berubah ke arah berbuah, baik ke bawah maupun ke atas. Yang ke bawah nggak kelihatan orang-orang. Yang ke atas itu yang jadi kesaksian, dan biarlah Kristus yang dimuliakan. Saya kira itu, Yemima. Oh, saya tadi ada lupa satu hal, Silakan Yemima. Pak. Ini sorry ya, balik sedikit tadi tuh ya. Kalau seandainya kita jadi jemaat, kita ingin ada perubahan, apa yang kita bisa lakukan ya. Tadi saya lupa mau ngomong begini. Usulkan ke pemimpin gereja, undang Pak Budi. supaya bicara di depan pemimpin gitu. Nah, itu dia. Iya, usul yang baik ya Pak Jimmy ya. Sekalian nanti bedah buku gitu ya Pak.
lebih mendarat dan lebih enak. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Budi dan Pak Jimmy yang sudah menyediakan waktu untuk berbagi ya tentang gereja dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi dan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri, berubah, bagaimana caranya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Pak Budi dan juga Pak Jimmy dan bisa terus membawa berkat bagi sesama dan semua orang ya yang mendengarkan dan membaca mungkin ya bukunya Pak Budi. Baik, kita akan mendengar dulu sedikit pengumuman ya dari Pak Budi. Silakan Pak. Sedikit mau mengajak saudari yang sense Tuhan memanggil Anda untuk pelayanan full time bagi Tuhan. Ada penerimaan ujian saringan masuk gelombang yang terakhir di tahun ini, yaitu tanggal 3 Juli dan 10 sampai 11 Juli 2023. Jadi silakan mengecek ke semua sosial media daripada STT Reform Indonesia, baik Facebook, Instagram, maupun YouTube ya, juga banyak pengajaran-pengajaran khotbah para dosen di YouTube kanal Reform Broadcasting Ministry. Dan kemudian satu lagi saya sudah masukkan di chat box kalau Bapak Ibu ingin menengok YouTube Coram Deo WCS, di situ juga banyak sharing-sharing pendek ya mengenai kehidupan ibadah baik di kebaktian maupun kehidupan ibadah di dalam kehidupan. Jadi itu isi daripada YouTube Coram Deo WCS, dan di situ juga ada nyanyian-nyanyian yang kami coba ciptakan sebagai sebuah wujud bahwa iman kita, penyembahan kita adalah ditujukan kepada Allah Tritunggal. Jadi nyanyian-nyanyian itu adalah nyanyian yang diupayakan eksplisit menunjukkan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi semoga bisa ditengok dan itu bisa menjadi berkat buat saudari semua. Saya kira itu aja ya Mima, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Nanti silakan teman-teman yang ingin mendaftar tadi di info yang kontak yang sudah di-share. Selanjutnya juga ada sedikit pengumuman dari Pak Jimmy. Silakan Pak Jimmy. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Sudah tampil ya ininya di screen ya. Oke, sudah tampil. Oke, baik. Saya juga sudah upload di chat, jadi filenya bisa rekan-rekan download juga. Ada linknya juga. Jadi ini berita baik buat kita sekalian. Setelah dari 2018 terakhir kami ya Wonders of Worship Ministry mengadakan Wow Conference di Bandung, dan kita tiarap selama pandemi, maka pada tahun ini dengan anugerah Tuhan kita mengadakannya kembali ya bersemuka online on-site ya Wow Conference 2003. Temanya adalah Gospel Centered Worship, ibadah yang berpusat pada Injil, di Jakarta Agustus tanggal 18-19 ya, hari Jumat dan Sabtu. Kemudian rekan-rekan juga bisa melihat ada 4 plenary, ada 4 pleno yang akan dibawakan oleh saya. Temanya rekan-rekan bisa membaca sendiri ya, Gospel Centered Worship. Kemudian juga ada Pendeta Dr. Yohas Adi Prasetya yang akan membawakan Gospel Centered Sacraments. Kemudian ada Pendeta Dr. Stefanus Haryono, Gospel Centered Spirituality. Dan kemudian juga ada plenary keempat yang formatnya lebih seperti talk show, karena akan mendaratkan plenary 1-3 untuk konteks peribadahan gereja-gereja lokal ya, dengan narasumber yang cukup banyak ya, rekan-rekan bisa baca juga. Selain plenary kita juga ada electives atau Kapita Selecta yang bisa dipilih ya, ada tentang nyanyian ya. Ini Pak Jimmy nge-freeze. Iya, kayaknya nge-freeze lagi. Oke, sebentar. Oh, oke. Sorry. Ini internet saya memang tidak bersahabat malam ini, entah kenapa ini. Padahal udah bayar. Ya. Sampai mana ya? Putusnya sampai di mana tuh? Aduh. Kapita Selecta, Pak. Kapita Selecta. Oh iya.
Kapita Selecta ya. Jadi ada tentang nyanyian, ada tentang lectionary, ya, ada tentang worship directing, ya ini khusus buat pemusik. Kemudian ada juga bagaimana membangun pelayanan ibadah yang berpusat pada Injil, ya jadi manajemen ibadah, bagaimana mengelola SDM-nya dan sebagainya gitu. Ya, jadi pastikan rekan-rekan boleh hadir. Oh ya, mungkin pertanyaan ini penting. Siapa yang sebaiknya hadir? Tentu para pemimpin gereja, entah itu rohaniwan, ya majelis, diaken, penatua, yang fokus di dalam menangani ibadah di gereja masing-masing. Juga boleh para pengurus, ya pengurus dan juga para pelayan ibadah, ya pengurus komisi, pengurus departemen, tim ibadah, dan juga para pelayan ibadah. Ya. Ini kurang lebih jadwalnya, jadi rekan-rekan bisa perhatikan sendiri. Ya, kami menggunakan format seperti konferensi IDMC. Jadi hari pertama itu setengah hari, hari kedua baru sepenuh hari. Ya, silakan daftar. Ya, masih ada early bird sampai tanggal 11 Juni, jadi tinggal kurang dari seminggu. Ya, masih ada early bird sebelum nanti harganya naik. Kecuali rekan-rekan mau 5 orang sekaligus mendaftar, ya jadi satu grup itu boleh, itu harganya lebih murah lagi. Ya, jadi ini websitenya, silakan saja masuk ke link ini dan di situ juga ada untuk registrasi. Ya, saya sangat mengharapkan rekan-rekan dari berbagai gereja boleh ikut, ya atau mengutus orang-orang yang tepat untuk mengikuti konferensi ini. Oke, itu aja. Terima kasih untuk perhatiannya dan bantu doakan juga. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Itu untuk infonya ada di chat ya, teman-teman, kakak-kakak bisa melihat di situ. Dan yang ditunggu-tunggu, untuk para peserta yang sudah ikut, hari ini akan ada voucher diskon ya, betul ya, ini pada kakak host, apakah bisa ditampilkan? Ya, silahkan kakak-kakak, Bapak Ibu bisa memasukkan kode voucher Shopee Litesator ya, LITESATOR gitu di Shopee untuk mendapatkan diskon. Dan di sini juga sudah disediakan link Shopee-nya biar lebih mudah, yaitu bit.ly/Shopee Gereja. Ada diskon sampai 20.000 untuk pembelian buku katalisator gereja untuk berubah dan berbuah. Segera beli ya sebelum kehabisan. Mungkin tadi juga Pak Budi bilang kalian bundling dengan buku yang lain ya biar bisa lebih murah ongkirnya begitu. Semoga buku ini juga bisa terus memberkati kita semua dan boleh terus memikirkan tentang gereja ya, tempat kita beribadah. Baik, apakah masih ada pengumuman lagi? Ya, mungkin di bulan Juni juga akan terbit, yaitu satu buku yang ditulis oleh tim siswa yang ada di Perkantas, gitu, yaitu judulnya Let's Go, sebuah perjalanan menjadi dan menjadikan murid Kristus, gitu ya. Let's Go ini sebetulnya adalah akronim dari kualitas-kualitas seorang pembimbing kelompok, ya. Listening, engage, trustworthy, selfless, go itu genuine dan juga obedience. Silahkan pantau di IG Literatur Perkantas Jatim atau IG Rima Rilis begitu untuk tanggal Open TO. Baik, kita sudah selesai. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Budi, Pak Jimmy, dan juga untuk para peserta yang sudah mendaftar dan mendengarkan sampai selesai ya. Kita akan menutup semua rangkaian acara diskusi dan peluncuran buku kita hari ini dengan berdoa. Saya mohon dengan kasih Pak Jimmy ya bisa menutup di dalam doa. Oke, ini nggak ada foto bareng nih. Biasanya orang Indonesia suka foto nih. Iya, gimana ini dari kakak host? Bisa foto bareng? Betul. Nggak boleh lupa tuh. Ya, kita foto bareng dulu ya, biar lebih afdol. Iya, jangan-jangan udah ada yang pergi ke salon kan, nggak ada foto bareng kecewa. Iya. Oke, nanti silakan pada teman-teman, kakak-kakak, Bapak Ibu bisa open cam dulu semuanya. Nanti saya yang akan arahkan untuk hitung dan dari host yang akan menolong untuk screenshot. Ini view-nya mesti diubah dulu nih. Ya, view-nya. Nanti dari host-nya, Pak, sudah diaturkan. Di bagian di layar saya ada 3 slides ya, jadi silakan bergaya terus ya, karena kita nggak tahu ada di slide berapa. Oke, silakan. Kita mulai 1, 2, 3.
Oke, next lagi 1, 2, 3. Sekali lagi terakhir 1, 2, 3. Oke, thank you untuk host yang sudah menolong. Ya, silahkan Pak Jimmy bisa menutup di dalam. Yuk mari saudara-saudara kita berdoa ya. Bapa kami yang mengasihi kami menaikkan ucapan syukur karena kami boleh berbincang-bincang dan boleh mendapatkan ide-ide yang baik, juga boleh menerbitkan refleksi-refleksi di dalam diri kami, baik secara individual maupun mungkin di antara kami ada yang merupakan penggiat dan pemimpin gereja. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa ini bukan akhir, ini bukan segalanya, tetapi ini merupakan sebuah awal untuk kami terus-menerus berpikir dan beraksi bagi tubuh Kristus, khususnya di gereja kami masing-masing. Kami juga mengucap syukur untuk buku yang sudah diterbitkan, yang ditulis oleh hamba-Mu yang setia, Pak Budi. Terima kasih Tuhan, kami percaya buku ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya Tuhan, kami terus berdoa, kiranya Tuhan juga Engkau yang menjadi pengutus hamba-Mu, Pak Budi dan Ibu Lydia, untuk Engkau juga yang akan menyertai mereka ya Tuhan, untuk mengurapi mereka dengan kuat kuasa-Mu, untuk memampukan mereka terus-menerus di dalam pelayanan yang mereka ambil ya Tuhan, untuk menjadi hamba-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati juga Perkantas. Tuhan pakai Perkantas menjadi penerbit yang boleh menghadirkan buku-buku yang bermutu, yang boleh juga menolong pertumbuhan kerohanian dari para pembacanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk malam ini, untuk persaudaraan yang erat di dalam Kristus, walaupun kami berasal dari pelbagai gereja yang berbeda. Kami serahkan istirahat kami serahkan hidup kami selanjutnya. Kiranya Engkau saja yang terus-menerus hadir di tengah dan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.